berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Ibu-ibu yang hari ini, yang pada siang hari ini sedang duduk manis di kursi empuk di atas sana. Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Ini masih baru awal. Jika kita membaca berita dan kabar di media sosial hari ini, banyak korban dari kalangan mahasiswa, pelajar, maupun polisi terus berjatuhan. Sedangkan sampai hari ini pun belum ada kepastian kapan demonstrasi akan berakhir. Nah, menanggapi hal tersebut, mari kita bersama dengan Bapak Musadi, salah satu guru besar di UIN Wali Songo Semarang. Nah, menanggapi hal tersebut, bagaimana pandangan Bapak tentang demonstrasi yang terjadi hari ini, besar-besaran gitu, Pak? Ya, sebenarnya demonstrasi itu kan hal yang biasa, wajar, sebagai cara untuk mengekspresikan pendapat, bagian dari mekanisme demokrasi. Ya. Cuman bagaimanapun juga demonstrasi itu bisa jatuh kepada anarkisme. Nah, tetapi sekali lagi yang namanya proses legislasi itu tidak akan pernah bisa menyauti dan mengakomodasi semua kepentingan. Apalagi jika di dalam aktor-aktor yang ada di dalam suatu sistem yang tidak diatur itu, ada memang pihak-pihak yang memang kepentingannya itu berhadapan secara diametral. Misalnya, kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha itu, ya Anda tahu, sangat berbeda. Nah, disitulah maka sangat mungkin terjadi ketidakpuasan di sana sini. Dan sebenarnya kalau prosesnya itu bagus, itu kan ada ruang yang mempertemukan kepentingan-kepentingan itu. Dan ruang itu kemudian sampai pada titik, misalnya kalau dalam peace studies atau konflik studies itu, studi tentang konflik, termasuk konflik kepentingan, itu kalau pihak-pihak yang punya need, interest yang tidak kompatibel atau berhadapan saat diametral konfliktual, itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mendekatkan masing-masing position ini, kemudian didekatkan sampai kepada dari yang conflicting interest itu ke yang compatible interest, atau bahkan sampai kepada titik yang common interest. Tapi ketika kita mengacu pada kejar tayang, itu apakah nanti akan langsung bermanfaat gitu, Pak? Karena kalau dilihat itu kan kejar tayang, jadi ada satu yang dikorbankan gitu. Jadi yang dikorban adalah misalkan kayak regulasinya itu kan ada dalam satu sisi memihak, dalam satu sisi kayak ada yang dibuat sebagai korban gitu, Pak. Apakah nanti itu akan langsung berimbas pada masyarakat gitu? Ya memang kalau melihat paradigmanya itu memang menurut saya paradigma yang dipakai ini lebih dalam undang-undang ini itu lebih dekat kepada paradigma developmentalism, artinya mengejar pertumbuhan ekonomi.
aspek-aspek yang lain, misalnya bagaimana perlindungan pada masalah-masalah lingkungan hidup, kemudian atau dalam konsep yang lain itu kita menyebut sebagai sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu menurut saya memang kurang mendapat porsi. Menurut yang saya lihat dan di pemberitaan televisi itu, banyak poin-poin yang sudah disepakati itu ternyata hilang di substansi itu. Nah, kalau mengacu dengan Omnibus Law yang ada di Indonesia saat ini, apakah itu dengan melihat kondisi Indonesia hari ini, apakah benar Omnibus Law itu seberapa penting sih bagi Indonesia, Pak? Apakah perlu Indonesia mengadopsi sistem Omnibus Law atau gimana gitu? Ya, kalau dari sisi sekarang ini kita memang membutuhkan lompatan-lompatan, terobosan-terobosan. Itu menurut saya sih penting. Karena bagaimanapun juga kalau kita ini tidak membuat terobosan yang terkait dengan bagaimana investasi itu bisa lebih deras mengalir, itu kan juga kita berhadapan dengan persoalan-persoalan serius terkait dengan ekonomi kita. Tapi persoalannya, jika kemudian terobosan-terobosan itu ditempuh dan hanya heavy kepada membuka keran investasi yang seluas-luasnya dan mengabaikan aspek-aspek yang juga fundamental, misalnya soal lingkungan, soal pertahanan dan keamanan, soal kesejahteraan buruh, itu yang memang bisa menjadi serangan balik. Kalau ada yang bilang begini, Pak, Undang-Undang Omnibus Law itu dituding sebagai, ada yang bilang sebagai pro investor. Apakah itu, bagaimana menurut pandangan Bapak seperti itu? Kalau menurut saya tetap saja dilihat satuan-satuan pasalnya. Karena begini ya, mesti ada dari sisi kepentingan buruh yang kemudian tidak bisa diakomodasi. Saya ambil contoh itu misalnya begini. Penetapan UMR, minimum regional. Penetapan UMR itu kan mesti antara kepentingan dan tuntutan buruh dengan kepentingan dan kemauan pengusaha, itu kan selalu begini, ya kan? Selalu begini. Maka yang menjadi penting itu adalah bagaimana pemerintah itu menjadi mediator kepentingan-kepentingan. Sebelum kita penentukan, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan Omnibus Law ini. Apakah mungkin nanti ketika masyarakat harus menerima dengan keputusan ini, apa yang harusnya mereka lakukan? Kalau saya begini, sebagai ekspresi dari penolakan terhadap undang-undang ini, kemudian kaum buruh, masyarakat, mahasiswa itu demo, itu menurut saya it's okay. Nah, jika ada penolakan, ketidakpuasan, tidak terima, sekali lagi bisa karena ada dalam tanda petik kekurang baikan pada level proses, kemudian ada kelemahan pada level paradigma, ada kelemahan pada level substansi hukumnya, gitu. Itu mekanisme yang bagus kan tetap pakai judicial review,
melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi konstitusionalitas dari undang-undang ini itu diuji. Nah, itulah sebabnya maka prosedur-prosedur yang elegan, yang konstitusional masih bisa dilakukan. Ya, sebagai pressure, sebagai tekanan, itu saya rasa ya memang perlu, karena jika selama ini kan jika tidak ada demo ini kan suara tidak begitu didengar. Tapi persoalannya masa sih negara demokrasi itu bagaimana pengambilan keputusan itu harus selalu dengan cara-cara pengerahan massa dan demo. Demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini mengenai Omnibus Law Cipta Kerja bersama Prof. Musadi, salah satu guru besar di UIN Wonosobo, telah berakhir. Saya Agus Salim Syadullah undur diri dan mengucapkan sampai jumpa. Salam sejahtera, salam pers mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.